Hai guys, kembali lagi di channel ini. Sekarang kita ada di Semarang. Kira-kira kita kalau di Semarang makan apa ya? Ikutin terus videonya sampai habis. Katanya sih ayam goreng Pak Supar ini terkenal banget. Cus lah kita ke sana. Tempatnya nggak terlalu gede, iya kecil. Cuma ada beberapa meja, tapi rame yang nunggu. Usut punya usut, ternyata mejanya tuh emang dikit. Terus kita yang nunggu nggak boleh mesen dulu. Kebayangkan jadi tambah lama. Di sini menunya nggak banyak dan semua udah siap saji, tapi nunggu. Ya udahlah ya, daripada penasaran kita pesen aja. Nah ini kecapnya legend banget nih. Karena reviewnya bilang enak, yuklah kita coba. Ayam gorengnya sih bumbunya meresap sampai dalam. Tapi ini ayam gorengnya botak nih. Nggak kayak di Jakarta, ayam gorengnya garing terus ada kriuk-kriuk gondrong gitu. Dari segi harga menurut aku sih termaksud mehong ya. Karena satu ayamnya itu harganya 26.000. Pas dicobain, bumbunya sih oke. Cuma ayamnya tuh kurang empuk sedikit. Nggak yang kayak ditowel terus dia brodol sampai tulang-tulangnya. Cabenya sih enak banget, jujur cabenya tuh cabai terasi tapi enak. Untuk sop buntutnya itu baru empuk, kuahnya bening. Pertama kali nyoba rasanya ya so-so, tapi tambah makan, yolo enaknya. Harganya ya lumayan ya, dengan penyajian di piring kayak gitu harganya sekitar 65.000. Oke lah. Yang terkenal es puter Chongli, yuk kita cobain. Mulai jualannya menjelang maghrib. Bahan-bahannya ya gitu, yang kayak di video ini nggak terlalu banyak. Mulai dari harga 20.000 per mangkok, yang ngantri lumayan banyak. Kayaknya orang-orang juga penasaran sih mau ngerasain es puter Chongli itu se-legend apa. Pas pesenan kita sampai, ternyata esnya tuh sedikit. Semangkok banyakan aksesorisnya, jadi esnya nggak berasa banget. Ya udahlah ya, lanjut nasi gandul Pak Subur. Ini juga lumayan ngantri, pas kita sampai sana itu jam 9 malam dan isiannya udah nggak lengkap. Ini jujur li enak, kuahnya berasa bumbu banget sih. Harganya juga murah dan servingnya juga cepat. Oke, nasi gandul Pak Subur. Nah kalau yang ini recommended nih, tapi kamu kesini jangan sore-sore ya, pasti nggak kebagian. Pas main ke Sampokong, di depannya ada mie kopyok, cus lah kita cobain. Ini mirip-mirip soto mie Bogor, jadi mie dikasih daging sapi terus dikuahin. Mie kopyok ini salah satu makanan khas Semarang. Di sini juga ada jual nasi mangut. Ikan diasepin terus dimasak kuah kayak gitu. Rasanya mirip-mirip daging lodeh. Kayaknya di Jakarta nggak ada nih kayak gini. Ada lagi salah satu makanan legend, tapi ini non halal ya, Shobak Johar. Sampai sana sekitar jam 9 pagi dia baru buka dan itu pengunjungnya enggak berhenti-berhenti. Kebanyakan take away sih. Di sini mulai dari jeroan, daging, samchen semuanya ada dan lengkap. Cus lah kita cobain semuanya. Kuping babinya garing, samchennya juga oke, tapi kayaknya enakan yang di Jakarta ya lebih garing. Rasanya mungkin disesuaikan dengan ciri khas orang Jawa, yaitu rada-rada manis. Kalau makan di sana mereka hanya punya satu meja dan cuma muat untuk sekitar 4-5 orang. Kuah cocolannya kayak gini. Mungkin kalau kita sudah biasa makan babi yang di Jakarta, makan ini rada bingung karena rasanya tuh manis. Tapi overall enak juga sih. Kalau mau jujur, babi panggang Bangka lah lebih maknyus. Kuah sayur asinnya juga tanpa daging. Buat pencinta babi yang rasanya rada manis gurih gitu, ini tempatnya. Kalau ke Semarang kayaknya harus pergi ke toko Un, karena toko ini legend banget. Peninggalan dari zaman kolonial. Pemiliknya dan yang buatnya orang Indonesia, tapi dulu 3 generasi di atasnya selalu menyediakan masakan-masakan Belanda. Hingga sekarang sudah keturunan dan ketiga mereka masih menggunakan resep-resep peninggalan zaman dulu. Dan menu di sini adalah makanan-makanan Belanda. Roti-rotinya juga masih pakai nama Belanda. Kayak obinjikuk, ganjel, aduh susah banget nyebutnya. Pas keluar yang namanya ganjel itu ternyata roti gambang. Harga kue-kuenya sekitaran belasan ribu aja sih.
Dan rasanya memang jadul banget, kayak cuma manis dan kayu manisnya tuh lebih terasa. Emang sih kalau Belanda lebih suka kayu manis kayaknya ya. Tekstur bolunya juga kering. Yang tadinya aku berharap kue susnya itu full of rum, ternyata enggak juga. Restonya rame, pegawainya banyak, tapi entah kenapa servingnya lama. Di sini juga ada menu-menu western kayak steak, spaghetti, ice cream, dan harganya lumayan mehong. Cookiesnya di sini juga kelihatan masih jadul banget, ditoplesin kaca dan rasanya bener-bener cuma kayak gula dan tepung telur. Sepertinya mereka mau menjual sesuatu yang kejadulan. By the way, kejadulan itu apa? Maksudnya resepnya tetap dipertahankan seperti zaman dulu. Kalau aku perhatikan, pengunjung di sini juga sepertinya mau nyoba-nyoba doang sih. Tapi ini ruangannya memang seperti bagus. Vibe-nya itu kayak ballroom, western ballroom gitu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, salad daging Huzarensla. Tuh kan namanya susah. Salad yang isinya ada manis, asam, kecut-kecut. Di atasnya ada kayak empal digoreng gitu. Ini enak, dagingnya berasa banget dan saladnya betul-betul fresh. Kalau mau tahu rasanya, ini seperti makan empal gepuk sama acar dikasih mayonaise. Ini enak sih, kalau aku yes. Menu salad daging yang ini sih sudah pasti kamu harus coba, karena kalau di Jakarta kayaknya belum ada nih yang kayak gini. Satu lagi kuliner dari Semarang, yaitu kerang bakar. Namanya kerang bakar melet 1 meter. Mulai buka jam 5 sore sampai malam. Walau dia adanya di pinggir jalan, makannya lesehan dan mesennya itu lama banget. Harganya 35.000, isi 20 kerang. Ini jenisnya kerang oyster, dikasih bumbu terus dibakar. Rasanya alot-alot gurih ya kayak kerang pada umumnya sih. Beda dengan oyster yang kita makan fresh dengan jeruk lemon aja. Kalau di sini rasanya kayak rada alot. Tapi rasanya oke. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, lumpia. Di sepanjang jalan banyak sekali yang jual lumpia, sampai kita bingung mau cobain yang mana. Ya udahlah, kita random aja. Lumpia Mataram. Ada lumpia basah dan ada juga yang goreng. Kita cobain semuanya. Isi dalamnya beda banget dengan lumpia yang ada di Jakarta. Kalau di sini rebungnya tuh kelihatan coklat tua. Untuk segi rasa, kita lebih prefer yang goreng sih. Di Semarang ini makan lumpianya dengan saus kental-kental yang sekilas kayak kita nggak biasa ya, lengket-lengket lendir gitu. Tapi setelah dicobain enak juga, makannya itu pakai daun bawang dan acar-acar rawitnya juga maknyus. Nah, kalau sudah makan lumpia, sah kamu pernah ke Semarang. Ini dia penampakan sausnya, lendir-lendir gitu. Kalau kita nggak biasa, rada aneh ya. Tapi ketika dimakan enak juga. Lumpia ini adalah lambang perpaduan antara budaya Tionghoa dengan budaya Jawa. Awalnya hanya ada lumpia basah dan isinya daging babi. Kemudian disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, khususnya Jawa, dibuatlah dengan rebung dan isinya non-babi. Jadilah lumpia digoreng. Abis keliling di kelenteng Sampokong, itu hari udah gelap. Kita juga bingung mau makan apa. Ternyata persis di samping Sampokong ada iga bakar Ngawula. Cuslah kita cobain. Padahal tadinya kita mau makan suike yang ada di sebelahnya, tapi karena tutup, ya udah kita makan iga bakar aja. Ya emang rezeki nggak kemana. Warung sederhana malah mirip seperti rumah tinggal yang depannya dibikin kayak resto. Penyajiannya ala-ala hotel, harganya juga oke. Pas kita cobain, dagingnya fix, empuk. Bumbunya juga meresap sampai ke dalam iganya. Untuk teman si daging, kita pilih sayurnya daun ginseng. Harganya murah dan beneran enak. Kalau kamu ke Semarang, kayaknya perlu sih masukin menu yang ini ke dalam list kunjungan kuliner kamu. Yuk kita lanjut makan lagi.
Main ke daerah pecinan, kita ketemu nasi ayam Bu Pini. Walau dia adanya di ruko, tapi bangkunya itu semi-semi lesehan gitu. Si mbaknya selalu sibuk gak ada berhenti-berhentinya menyiapkan pesanan orang-orang. Dan itu ngantri. Orang yang dari Jakarta aja kalau bungkus itu bisa 10-12. Kalau kesini jangan siang-siang. Ini kita datang aja sekitar jam 11-an. Udah dapet piring-piring yang terakhir. Ini kayak nasi uduk lodeh. Gurih dan aksesorisnya tuh kayak martabak telur dan garingan lainnya itu juga enak banget. Harganya murah banget. Satu piring nasi yang standar cuma 12.000. Coba tuh gimana ngekalap. Bumbunya berasa banget, rempah-rempahnya. Nah, ini ada bakso gorengnya juga enak. Garing dan dalamnya tuh full daging. Nah, ini kalian mesti coba. 10 kuliner di Semarang yang kamu harus coba. Thank you for watching. Hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe and share.